Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua putra terbaik Sulawesi Selatan, Jenderal Muhammad Yusuf dan Andi Saleh, saling berhadap-hadapan. Upaya perundingan Pangdam Kolonel Muhammad Yusuf dengan Saleh berubah menjadi pertempuran jarak dekat, nyaris meminta nyawa M. Yusuf. Sebelum kita melanjutkan, seyogia pemirsa yang budiman memberi dukungan channel kami dengan cara terima kasih banyak sebelumnya. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, Pangdam Hasanuddin Kolonel M. Yusuf disertai Komandan PM Kodam Hasanuddin Letnan Kolonel CPM Sugiri, Komando Antara Daerah Indonesia Timur Letnan Kolonel Sukarsono, dan Kepala Kepolisian Sulawesi Selatan Tenggara Kombes Pol Marjaman mendatangi pos komando Yon 330 Siliwangi waktu itu yang ditugaskan memberi bantuan Kodam setempat dalam mematahkan pemberontakan Kahar Musakar di Endrekan 2 April 1964. Kedatangan mereka menghangatkan para pemimpin Yon 330 yang saat itu sedang rapat. Setelah makan siang bersama, Yusuf mengatakan dirinya meminta kesediaan satu kompi pasukan untuk mengawalnya esok. Besok aku akan mengadakan pertemuan dengan Andi Saleh agar ia kembali ke jalan yang benar. Sebagai putra Sulawesi Selatan, saya ingin mengajaknya baik-baik untuk bersama-sama membangun Sulawesi Selatan ini. Pertemuan ini dipersiapkan oleh Letnan Kolonel Edi Sabar, Komandan Brigif 011. Namun saya tidak tahu pasti bagaimana kelanjutan dari pertemuan ini. Karena itu, siapkan satu kompi 330 untuk pertemuan besok, dan tugaskan seorang perwira yang terbaikmu untuk mendampingi saya, kata Jenderal Muhammad Yusuf. Dikutip buku Atmaji Sumarjo dalam Jenderal Muhammad Yusuf Panglima para prajurit. Laporan Staf Angkatan Darat tahun 1961 yang saat itu jelas-jelas dianggap sebagai liabilitas, menggambarkannya sebagai seorang oportunus dan petualang ambisius, siap memperkaya dirinya dengan cara apapun dan mungkin selalu mencari peluang untuk mendapat keuntungan dari kedua belah pihak, apakah pemerintah atau gerilyawan, lanjut Roksana. Oleh karena itulah, dan Yon 330 Siliwangi Mayor Himawar Suhartono menaruh curiga besar saat Yusuf menerangkan rencana perundingan dengan Saleh. Bekalan rame nih, kata Himawar kepada wakilnya Yogi S. Meme mengomentari keterangan Jenderal Muhammad Yusuf waktu itu. Namun Himawar tetap mematuhi perintah Yusuf dengan mempersiapkan pasukan yang dia minta. Dua kompi dipersiapkan untuk perundingan itu. Yonif kompi E330 di bawah Letu Mardanau sebagai kompi pengawal dan kompi D330 di bawah Letu Anwar sebagai kompi cadangan. 10 prajurit terbaik diplot menjadi pengawal pribadi Jenderal Muhammad Yusuf, sementara untuk mendampingi Yusuf, Himawar menugaskan Kapten Jayadi. Pada pukul 7 pagi keesokan harinya, Yusuf berangkat ke Pindrang, tempat perundingan, dikawal satu batalion dari kompi E330. Para pengawal pribadi Yusuf yang dipimpin Peltu Daud menggunakan jeep gas dan jeep yang digunakan Jayadi. Anggota kompi yang lainnya naik truk. Yusuf sendiri menggunakan sedan dok milik Gubernur Sulawesi Selatan yang dipinjamnya untuk keperluan resmi. Sedan itu berada di belakang jeep Jayadi dan di depan truk kompi. Di sedan itu juga ikut Letnan Kolonel Sugiri dan Kombes Marjaman. Keduanya duduk di baris sopir. Begitu konvoi mendekati lokasi perundingan,
Desa lapangan, para prajurit Siliwangi mulai curiga karena ratusan pengawal Sele dengan berseragam senjata sudah siap di sepanjang jalan. Pasukan Siliwangi yang cuma satu kompi itu ditambah sejumlah kecil pasukan dari Raider Hasanuddin akhirnya berbau dengan pasukan Andi Sele di tepi-tepi jalan. Semua senjata lengkap dan berdiri dengan raut muka tegang, tulis Atmaji. Kecurigaan prajurit Siliwangi makin bertambah ketika melihat mobil Jenderal Muhammad Yusuf dibuntuti sebuah power wagon berisi 7 pengawal Sele bersenjata brand yang kemudian menjaga pintu bangunan tempat perundingan tersebut. Andi Sele datang dengan memakai baju merah dengan disertai oleh salah seorang kepercayaan Sersan Mayor Mansur, tulis Badan Pembina Korps Siliwangi Jakarta Raya dalam album Kenangan Pejuang Siliwangi. Kecurigaan itu akhirnya tak berbuah apa-apa. Tak lama kemudian Yusuf dan Sele beriringan keluar dari tempat perundingan sambil tersenyum dan berbincang. Keduanya lalu menaiki mobil Yusuf yang di dalamnya ada Sugiri, Marjaman, dan sopir. Mobil itu akan dibawa mereka ke rumah Bupati Pindrang, Haji Ande Makalau, sekitar 8 km dari tempat perundingan, untuk makan siang atas permintaan Sele. Yusuf duduk di kursi belakang kiri dan Sele di belakang kanan. Di sebuah pertigaan dalam perjalanan, mobil Jenderal Muhammad Yusuf bukannya berbelok ke kanan, malah lurus. Mobil seolah-olah menuju Parepare lalu ke Makassar. Para pengawal Sele pun mengkhawatirkan pemimpinnya akan dibawa lari ke Makassar untuk ditangkap. Sebuah jeep pengawal Sele lalu mendahului mobil Yusuf jeep dan mendadak berhenti. Beruntung sopir masih sempat menghentikan mobil Yusuf sehingga tak menabrak mobil di depannya itu. Sejurus kemudian, tulis Atmaji, Yusuf melompat turun dan memerintahkan pengawal untuk menangkap Sele, dan Sele pun turun dari sisi yang lain dan memberikan perintah. Tembak-menembak jarak dekat antara pengawal Yusuf dan pengawal Andi Sele pun tak terhindarkan. 3 penumpang di mobil Dok terkena peluru semua karena tidak sempat keluar dari mobil. Kolonel Sugiri tewas, Kombes Pol Marjaman mengalami luka-luka di tangan, sementara sopir lengah, luka di kepala hingga topinya robek. Mobil Dok penuh dengan lubang-lubang peluru dan pihak pengawal pribadi juga gugur. Praka Adan B dan sejumlah prajurit kunjung lainnya mengalami luka-luka ringan. Hampir bersamaan dengan perintah Yusuf kepada Daud agar menangkap Sele, Sele pun memerintahkan prajuritnya untuk menembak Yusuf. Hampir bersamaan dengan bunyi senjata otomatis yang ditujukan kepada sedan, salah satu seorang pengawal Yusuf yaitu Praka Samsudin melempar granat ke arah jeep yang memotong konvoi yang kemudian disusul dengan tembakan. Tembak-menembak pun makin sengit setelah pasukan pengawal Yusuf yang tertinggal jauh di belakang itu tiba. Sementara tangan kanan memegang senapan, Peltu Daud langsung melompat dan merangkul Yusuf untuk memberi perlindungan sambil menarik Panglima ke arah mobil gas. Dalam upaya perlindungan itulah Daud roboh setelah dadanya ditelanjangi peluru pengawal Andi Sele. Yusuf terpaksa meneruskan perjalanan ke jeep gas tanpa perlindungan. Menurut Yusuf, sewaktu ia berjalan menuju jeep gas, Andi Sele malah memerintahkan komando kedua ikut dia dan menembak. Para pengawal kemudian terus mengalihkan tembakan ke arah Yusuf, tetapi ia sendiri merasa ada sesuatu yang panas di belakang lehernya dan punya insting bahwa ada sesuatu yang melindungi nyawa Jenderal Muhammad Yusuf, tulis Atmaji. Begitu Yusuf masuk ke dalam jeep, sopir langsung
menancap gas sekuat mungkin menerobos apa saja yang ada di depan tanpa menghiraukan hujan peluru di sekitarnya. Yusuf dan penumpang lain dalam jeep pun selamat. Sementara para prajurit Siliwangi dan pengawal Sele masih dalam baku tembak mesti hanya beberapa menit. Namun karena pasukan Siliwangi lebih menguasai cara menembak dan menguasai posisi, korban lebih banyak jatuh dari pihak Sele. Tak lama kemudian, Sele dan para pengawalnya yang tersisa melarikan diri ke hutan. Tetapi dalam tembak-menembak yang terjadi, Andi Sele yang berhasil melarikan diri tertembak bahunya, tulis Van Jik. Nah, itulah tadi guys, mudah-mudahan apa yang kami informasikan dapat bermanfaat sebagai generasi muda. Mudah-mudahan kita tetap mencintai arti dan mencintai sejarah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.